Lompat banyak ulama siapa bagaimana Gus? Sampai buka kitabnya Dr. Abdullah Az-Za'balani mengatakan bahwa mazhab ulama nahwu ada dua, ada tiga. Satu adalah mazhab ilaihil basriyun, satu mazhab yaitu yang dipakai peradaban yang dipakai ulama Basrah. Contohnya adalah Imam Sibawi, contohnya Imam Abdullah bin Al-Mubarak, contoh ulamanya lagi Imam Al-Mubarak dan lain-lainnya. Ada lagi nomor dua adalah mazhab ilaihil kufiyun, yaitu ada satu mazhab atau peradaban bahasa Arab yang dipegang oleh ulama Kufah sama-sama Irak. Di antara tokohnya adalah Imam Kisai. Nomor selanjutnya adalah Al-Arabiyatul Hukmiyah dengan Al-Hukmiyah, yaitu adalah kaidah bahasa Arab, peradaan bahasa Arab pinggiran. Pada waktu zaman dahulu tidak dihitung sebagai sebuah peradaban pada waktu zaman Ibnu Sibawi, tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang sudah dijadikan peradaban alternatif nomor 3, peradaban Al-Arabiyatul Hukmiyah, campuran antara Kufah dengan Basrah dan Hadori bahasa modern, sehingga campuran itu di antara pendukungnya di antara ada Imam As-Sunhaji yang biasa dikenal oleh kita semua Imam Jurmiyah. Ya, maka dari itu saudara tergantung mana apa mazhabnya siapa. Kalau mana zahaba ilaihi basriyun, kalau yang dipakai oleh ulama Basrah, Imam Sibawi mengatakan seluruh kalimat Arab berasal dari masdarnya, masdar sama'i. Maka walada berasal dari lafaz wiladatun, sa'idah berasal dari lafaz sa'adatun, nasara asalnya dari lafaz nusratun. Dan ngerti kagak ngerti yang penting manggut-manggut dah. Jangan sampai gua lagi sakit, antum malah kalap mau kagak karu-karuan, nanti bikin gua sakit lagi. Ngerti kagak Bu? Ngerti nggak ngerti yang penting manggut-manggut dapat pahala banyak. Saudara-saudara sekalian itu. Nah sekarang ada yang tanya lagi, kalau maulid dulu kan asalnya dari lafaz walada asalnya dari lafaz wiladatun. Kalau wiladatun asalnya dari lafaz apa? Ini banyak yang nggak tahu. Kalian itu mengadakan maulid tapi kagak ngerti artinya apa itu maulid, kagak tahu. Acaranya apaan tuh? Walimahan. Kalau walimah itu apa tuh? Ya walimah. Apa tuh? Ya walimah ya walimah. Ada berkatnya itu walimah. Urusannya berkah. Saudara-saudara sekalian, kalau maulid wiladatun asalnya dari lafaz apa? Ini secara singkat saya jelaskan. Al-Imam Muhammad Abu Husain Muhammad bin Faris Az-Zahrawi, seorang ulama besar abad ke-3 Hijriah, pakar sastra Arab. Dia punya kitab namanya Kitab Maqayisul Lughah, barometer kefasihan bahasa Arab, 24 jilid, satu jilid bisa 1100 lembar. Makanya disimpulkan oleh muridnya 4 jilid namanya Kitab Mu'jamul Maqayis. Kitab Maqayisul Lughah itu harganya kira-kira 7 juta 9 juta. Udah ngomong kayak gini dan nyampe-nyampein mulut doang. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak kalau punya uang 7 juta mau beli kitab apa beli motor? Kreditan. Makanya kagak ada yang mau bikin motor, itulah urusan kiai. Saudara-saudara sekalian, Imam Muhammad bin Faris Az-Zahrawi mengatakan bahwasanya wiladatun itu berasal dari lafaz wildatun. Berasal dari lafaz wildatun. Wildatun itu apa? Wildatun itu usus yang menghubungkan perutnya ibu ke perutnya anak ketika anak masih dikandung di dalam kandungan ibunya. Sebab anak pada waktu masih di dalam kandungan ibunya itu makannya kagak melalui mulut tapi melalui usus yang disalurkan oleh Allah dari perut ibunya ke perut anaknya untuk menyalurkan makanan melalui sebuah usus. Usus ini disebutnya usus wildah. Paham? Paham? Nah maka dari itu saudara-saudara sekalian, apa yang dimakan oleh ibu masuk ke perut anaknya. Makanya ibu-ibu kalau seumpama lagi ngandung anak itu makan jangan macam-macam dimakan semua. Kalau ibunya makan es itu yang namanya anak menggigil terus. Nih ibu gimana nih, belum ada selimut juga udah dibikinnya es terus, dingin terus. Kalau ibunya makan sambal itu anak mencuret terus. Makanya ibu-ibu kalau lagi hamil itu hati-hati, apa yang dimakan oleh ibu akan diserap di situ oleh perut ibu, perut anaknya. Nah saudara-saudara sekalian, makanya zaman yang dimana
anak bayi itu masih membutuhkan usus wildah di dalam kandungan ibunya, biasanya 9 bulan, itu disebutnya zamanul wiladah. Jadi kalau seumpama kalian itu menyebut wiladah, itu sebetulnya hakikatul lughawiyah, merujuknya pada arti zaman. Begitu anaknya lahir, maka usus wildahnya terputus. Kalau nggak terputus, diputus sama dokter. Sebagian nempel ke rahim ibunya, sebagian nempel ke perut anaknya, ke pusat anaknya. Ketika kering, copot sendiri, namanya puputan. Paham? Paham kan? Paham ya? Itu namanya puputan. Nah, ini usus wildan ini terputus. Kenapa usus wildanya diputus? Karena anak ketika lahir makannya sudah tidak melalui usus, tetapi langsung melalui, yaitu mulutnya si bayi itu nyusu kepada ibunya. Maka di sini disebutnya inqita'ul wiladah, terputusnya proses kehidupan wiladah, sebab anak ketika lahir sudah tidak membutuhkan usus wiladah. Cuma biasanya masyarakat Tangerang itu menyebut inqita'ul wiladah, terputusnya proses kehidupan wiladah, maka disebutnya wiladatun. Sehingga kadang-kadang wiladatun kalau kita merujuk kamus zaman sekarang artinya melahirkan. Padahal kalau secara sastra wiladatun itu secara hakikatul lughawiyah itu merujuk kepada arti sebuah zaman, zamanul wiladah, selama 9 bulan hubungannya dengan usus wiladah, ketika anak masih memerlukan usus wiladah untuk menyalurkan makanan. Ketika lahir disebutnya inqita'ul wiladah. Nah, inqita'ul wiladah ini difahami oleh masyarakat Tangerang sebagai wiladatun. Maka inqita'ul wiladah itu artinya hakikatul lughawiyah, tapi wiladatun yang dimaksud inqita'ul wiladah itu namanya al-haqiqatul lughawiyatul al-adiyatul lughawiyah. Itu kata sastra seperti itu. Ini ngomong-ngomong ngomongnya ente ngomong keder apa ngomong ngerti? Tampangnya tampang membagongkan. Ngerti apa kagak bu? Momen apa momen? Puyeng apa puyeng? Puyeng. Kagak apa-apa puyeng, biar sama-sama puyeng. Gua datang ke sini belum dikasih makan sama panitia juga puyeng. Nih, mohon maaf, biasanya di Buntet di kampung saya itu kalau ada kiai datang biasanya sebelum ngaji suruh makan duluan kiainya, biar kenyang dulu, kiainya suruh ngopi dulu, baru dah seger. Ini langsung ngomong aja terus untuk kakak pisang sekalian, puyeng, bikin puyeng dah jamaahnya sekalian. Ngantuk apa kagak bu? Ngantuk apa kagak? Yang ngantuk kagak apa-apa dah, ngantuk aja tidur aja, apalagi ngopi-ngopi tuh, tidur aja tidur. Nggak apa-apa Gus tidur, kagak apa-apa, gua mah dari dulu udah biasa jadi kayak aku mah, udah kagak bisa nyuci, kagak dikasih makan, tinggal tidur udah biasa. Karena nanti kalau seumpama pengajiannya udah bubar, matanya masih merem terus, kagak bisa dibangunin, dipotong aja sekali untuk kuburan ya. Nih saya mau sholawatan nih, ini sholawatannya orang Cirebon. Paling enak iku tekoni pengajian, merem melek turu tetap dapat ganjaran. Baliknya bawa ilmu dapat banyak ajaran, apalagi nongkrong sambil makan bungkusan. Ini yang kagak ngomong dikasih bungkusan ya, gua yang ngomong dikasih tisu. Di mana lu panitia nih? Ini maksudnya panitia ngasih buat tisu apaan nih? Ini harus dijabat dulu sebelum pelantikan PW ini. Masa kayak gini ada kayak sakit dikasih tisu lagi? Ini maksudnya gua juga ngerti nih, tisunya buat ngeles apa, buat ngelap eksesnya gua nih maksudnya nih. Ngece juga kata orang. Ayo pada ngaji dekat ame ulama. Siapa yang seneng ngaji ganjarannya dapatnya surga. Siapa yang seneng ngaji ganjarannya dapatnya surga. Betul betul. Pengen masuk surga apa kakak? Pengen apa kakak? Kira-kira potongan sampai itu potongan surga apa potongan neraka? Kira-kira aja potongan surga
potongan surga. Yang benar. Masa potongan surga hidungnya pesek-pesek kayak gini, Nyai? Emang ada di surga orang hidung pesek? Surga yang sebelah mana ini? Gak apa-apa, masalah hidung pesek gak gampang. Masuk di pengaruh Al-Fawzat, insya Allah bakal mancung sendiri. Betul-betul. Allahumma ayo kita berdoa besok masuk ke surga. Allahumma kalau ada kiai ayo pada ngaji, jangan sampai bubar sampai doanya kelar. Kalau doa belum selesai jangan bubar, Bu. Nih biasanya ibu-ibu nih sok ikut bubar. Siapa yang bubar? Gua doain mudah-mudahan lakinya pada kawin lagi. Allahumma Allahumma kenceng amat, amin dong. Apa jadi ada sumbatan yang gak tersalurkan? Ngomong apa sekali? Biar amin sekalian. Ini berartinya kalau dikawanin doang, kalau gak ada siapa-siapa kagak berani sama ibu, Bu. Ini biar kumisnya panjang-panjang takut juga sama ibu tuh. Cukur aja lah kumisnya aja lah. Sama bini aja takut enteng kumis. Saudara-saudara sekalian itu, ini namanya solawat. Ada lagi solawatnya orang-orang Jawa itu. Kata eling-eling menuso urip ning alam dunya. Ono ning dunya sepira suwene diibaratke cuma mampir ngombe. Ngerti nggak artinya? Nggak ngerti? Terus ada lagi nih sholawatnya orang Cirebon yang ada di Tangerang nih. Jalan ke Purwokerto beli sandal buatan Jepang. Jangan dulu biniknya loro, binik satu makannya kurang. Ada gemek rabi loro, rabi siji makane semangat turun mlakune wis doyo wis pantes di matane wis kabur wis pantes di ngomong-ngomong nih ada murid juga sama sampean Pak. Awake pada garing pengen kawin maling, cangkem ora bisa mingkem wis kudu di bapak-bapak wis pantes dipendem aja rewel. Saudara-saudara sekalian, nah ini maulid. Jadi artinya apa saudara? Maulid itu secara istiqaqul kalimat wawu lam dal atau dalam wawu atau wawu dalam, itu kalau dibolak-balik itu kata ilmu istiqaq memiliki sifatun lazimah, sifat yang tetap walaupun kalimatnya dibolak-balik. Apa sifat lazimahnya? Sifat lazimahnya adalah sifat jasmaniah fisik. Ini biar ngerti dulu nih sebelum kita bicara nasab nih. Sebab ada juga kadang-kadang yang rese, pinter kagak resenya doang. Jenggot aja panjang, Quran kagak ngerti apa-apa. Di kampung gua tuh banyak jenggotnya panjang-panjang, kagak ngerti agama apa, kambing kacang. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saudara-saudara sekalian, ini sifatnya fisik. Jadi artinya awal dari kata maulid itu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Jadi non fisik tidak masuk, akhlak tidak boleh masuk dalam maulid, perjuangannya Rasulullah tidak boleh masuk dalam maulid, siratul nabawiyah tidak masuk dalam maulid. Kemudian juga kelebihannya Rasulullah tidak masuk dalam maulid, karena maulid itu adalah sekitar pembahasan kelahiran Rasulullah secara fisik, tapi bukti nyata di dalam peradaban keilmuan kita semuanya, di dalam peradaban keilmuan orang sadaya, nah masyarakat Tangerang,
Saudara-saudara sekalian, ternyata lafaz maulid kangge sadayana tidak cuma fisik kumpul. Ternyata di dalam maulid itu kitab-kitab menulis atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, seperti kitabnya Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, seorang ulama besar yang memiliki kitab Maulid Al-Barzanji. Itu di situ dijelaskan bukan sekedar kelahirannya baginda Rasulullah secara fisik, tetapi non fisik dimasukkan semua. Betul betul? Betul. Non fisik dimasukkan semua. Naqlahu ila maqrihi min sadafati Aminah. Apa kata? Min sadafati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Ngerti kagak artinya? Kagak ngerti? Beres, nggak apa-apa. Ngaji sampai NU gampang, beres. Kagak ngerti, kagak apa-apa. Jangankan kagak ngerti artinya, NU datang kagak beli saksi, kagak dikasih makan, kagak apa-apa. Beres aja lah. Makanya pantasan aja NU laris banyak kagak apa-apanya. Tapi jangan diulangi kayak gini terus. Lama-lama kayaknya puring juga. Betul. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'nah. Ngerti artinya? Kagak ngerti? Gak apa-apa. Orang baca sholawat kagak ngerti, kagak apa-apa. Jangankan kagak ngerti artinya, kagak apa lafaznya, kagak apa-apa. Kawan-kawannya ahlan wa sahlan, ibu di pinggir nggak apa-apa, yang penting akhirnya kompak. Betul. Sholawat walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, ketika Allah mau memunculkan apa yang disebut dengan al-haqiqatul Muhammadiyah, atau kata Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar Batak Tarekat Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Al-Jami' bi Ushulil Awliya mengatakan bahwasanya khususiatul Muhammadiyah adalah satu khususiat yang dimiliki hanya untuk baginda Rasul, tidak untuk nabi dan rasul yang lain. Jadi kalau seumpama ente hanya kenal Rasulullah sebagai Rasul, kagak aneh, berarti ke ente belum tahu keistimewaannya Rasul. Karena yang jadi Rasul bukan sekedar Nabi Muhammad, Nabi Nuh juga Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, itu semuanya Rasul. Jadi kalau ente hanya kenal Nabi Muhammad hanya sebagai Rasul, berarti ente menyenangkan Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Ente belum tahu arti Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Afdalul Anbiya wal Mursalin. Ente belum tahu. Ini kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan, kalau seumpama kita semua mengenal Nabi Muhammad hanya sebagai seorang nabi yang memiliki khususiatul nubuwah, yang melahirkan wazifatul risalah jadi rasul, khususiatul nubuwah sebagai seorang nabi yang menerima khususiatul nubuwah, bukan kanjeng Nabi Muhammad doang, tetapi juga Nabi Musa, Nabi Adam, semua Nabi dan Rasul menerima khususiatul nubuwah. Artinya kalau seumpama kita semua hanya mengenal kanjeng Nabi sebagai seorang Nabi yang diberikan khususiatul nubuwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Rasul yang memiliki wazifatul risalah menjadi seorang Rasul, maka kita semua masih belum tahu tentang hakikat bagaimana itu kanjeng Nabi sebetulnya. Maka saudara-saudara, kalau Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Tarekat Naqsyabandiyah, mengatakan saudara-saudara sekalian bahwasanya ada satu khususiat yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain, pada para nabi, para rasul, pada para malaikat, pada para makhluk yang lain, namanya khususiatul Muhammadiyah.
satu keistimewaan sebagai makhluk yang terpuji, makhluk yang paling mulia, makhluk yang dipilih oleh Allah, makhluk yang paling dicintai, makhluk yang paling disayang, makhluk yang paling dipuji oleh Allah. Khususiatul Muhammadiyah inilah yang disebut oleh Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji di dalam kitab Al-Maulidul Barzanji, merupakan khususiatul yang khusus untuk Kanjeng Nabi, dan ini tidak bersifat fisik tapi bersifat non fisik, tapi disebutkan dalam maulid menunjukkan makna iktisahiyah, perluasan makna yang tadinya fisik akhirnya non fisik masuk semua. Ini ngomong-ngomong ente bawang mikirin apa ya? Nanti aku mikirin apa? Udah dengerin aja, dengerin. Udah ngerti nanggur dah. Ngerti kagak kayaknya kayak gini apa? Betul. Nah, saudara-saudari yang kita tanya saudara-saudara sekalian, kenapa Rasulullah SAW maulidnya ketika diungkapkan oleh para ulama seperti semacam Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, kok yang bersifat fisik dan yang non fisik dimasukkan semua? Apa yang disebut ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi disebutkan semua, dari mulai bagaimana perjuangannya, bagaimana keistimewaannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana nasabnya, ini semuanya disebutkan semua di dalam Al-Maulidul Barzanji. Sebab para ulama, para kiai itu memiliki kasratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Para ulama menaruh perhatian yang sangat besar, para ulama menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita anggap paling penting. Saudara-saudara sekalian, makanya ketika para ulama mengungkap seluruh kejadian, aktivitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah dikumpulkan semua. Itu murid siapa? Itu niru siapa? Nyontoh siapa? Nyontoh para sahabat. Saudara-saudara sekalian, para sahabatnya Kanjeng Nabi itu menaruh satu perhatian kepada baginda Rasul, yang kemudian meriwayatkan sesuatu yang kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap penting terhadap sesuatu yang berkaitannya dengan Kanjeng. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya Rasulullah. Kata sahabat mengatakan Kanjeng Nabi kalau makan ngunyahnya 37 kali, kalau lagi tenang itu ngunyah dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ada orang hitung ngunyahnya gue gampar juga. Kanjeng Nabi dihitung itu sama sahabat 1, 2, 3 sampai kadang-kadang lama lagi tenang 17 kali dihitung sampai. Itu beda banget kalau dengan orang Pak Haji, kalau makan kagak dikunyah lagi langsung tenang aja. Itu kagak santrinya kagak kayaknya sama aja lah. Makanya berkat cepat habis, bakal gua datang udah habis semua. Nanti gua juga ngerti paham. Potongannya orang ular semua kagak dikunyah. Makannya makannya tembur, galap lagi galap cilangan, galap lagi. Ya Allah. Itu sampai bagaimana cara duduknya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara pakai pakaiannya, bagaimana Rasulullah itu ketika sholat, sifatu sholatir Rasul wa sifatu wudu'ir Rasul, bagaimana Rasulullah wudhunya, sampai mohon maaf bagaimana Rasulullah tidurnya, bangun tidur bagaimana doanya apa, mau tidur doanya apa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum tidur, setelah tidur. Pakai sarungnya bagaimana, pakai seralnya bagaimana Rasulullah celana pakai sandal, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah bicara, bagaimana Rasulullah tersenyum, bagaimana cara Rasulullah memandang orang, bagaimana cara Rasulullah menghadapi tetangga, keluarga, sampai mohon maaf bagaimana cara Rasulullah mengumpuli istrinya, bagaimana cara Rasulullah junub, bagaimana cara Rasulullah bersuci, bagaimana cara Rasulullah BAB, buang air kecil ceboknya bagaimana, ditulis semua. Saking sahabat itu menganggap penting apa yang kaitannya dengan Rasulullah. Jadi ente jadi kiai jangan ambivalen.
Saking senengnya sama Mbak Ali sampai apa yang berkaitan dengan Rasulullah kagak dianggap penting. Ente ini namanya ulama kagak bener sudah kayak gini. Ente sih cinta sama Habib akhirnya lupa kepada Kanjeng Nabi. Jangan seperti itu saudara. Ini penting berkaitan dengan Rasulullah. Sampai ubannya Rasulullah itu hafal ubannya. Kata sahabat mengatakan Rasulullah pada waktu umur sekian ubannya ada sekian. Rasulullah pada waktu meninggal ubannya tidak kurang dari sekian. Hebat apa kagak? Hebat apa kagak? Ditanya orang. Hebat apa kagak? Hebat. Masya Allah. Itu ubannya Rasulullah. Buat apa sih ngurusi uban orang? Buat apa sih ngurusi cara duduk orang? Buat apa ngurusi cara berdirinya orang? Buat apa ngurusi cara ceboknya orang? Cara bicaranya orang? Cara makannya orang? Cara minumnya orang? Cara memakai pakaiannya orang? Cara berjalannya orang? Bagaimana? Buat apa sih? Meneliti apa? Memperhatikan cara tidurnya orang? Cara berjalannya orang? Cara pakai sandalnya orang? Ya, kalau itu tidak berkaitan dengan Rasulullah, dengan orang lain mungkin tidak ada gunanya. Tapi ini kaitannya ma'ayat ta'allaku bi khairil bariyah, sesuatu yang kaitannya dengan makhluk Allah yang paling utama, makhluk Allah yang paling dicintai, afdalul makhluk ala itlaq, makhluk Allah yang paling utama di bawah Allah. Hubungannya dengan syariah, hubungannya dengan akhlak, hubungannya dengan akidah, hubungannya dengan agama, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah itu harus kita anggap penting. Itu jalannya, itu makannya, itu ubannya, apalagi yang berkaitan dengan nasabnya Rasul harus kita anggap penting. Kita tepuk aja tuh bang. Tak ngaji lah, beraninya cuma tepuk doang. Pak Amin lah, pada ngumpet semua. Cuma juga punya jenggot panjang-panjang ya. Ini bunga suaranya agak serak nih. Telat makan malam nih, boleh jelas nih. Sengaja ada makan nggak ngomong yang tegas. Itu jadi laskar kagak tegas bener sih. Ada banser kagak tegas amat. Habis makan, habis pengajian ada makan nggak? Kalau kamu makan, gua beli di pinggir jalan cepat soal banyak. Urusan makan geger. Enggak Gus, tenang. Habis haji jangan makan. Apa ada makan Gus? Ya benar tak benar. Kalau bisa haji makan nggak apa-apa. Ya biar udah. Tinggal sampahnya doang ya dikumpulin aja ya. Ngerti juga kalau apa gue juga. Tapi kata orang Brebes bilang kalau habis makan tuh baru ngaji mangan, itu bajingan. Baru ngaji mangan, bajingan. Sahabas gue bajingan, baru ngaji mangan, udah asmu. Betul. Kalau seumpama ubannya Rasulullah juga dianggap penting, kalau jalannya Rasulullah dianggap penting, apalagi nasabnya Rasul. Maka ketika ada orang yang mengaku dirinya turunannya Kanjeng Nabi, nasabnya nyambung ke Kanjeng Nabi, maka fardun wajib bagi para ulama memverifikasi ini orang benar apa enggak. Kenapa? Sebab ini Bang Anggi dan Habib bukan ngaku cucunya si Tarjo, bukan ngaku cucunya si Bejo, orang tanggung-tanggung, kagak tanggung-tanggung, ngaku cucunya khairil bariyah. Maka wajib para ulama untuk memverifikasi meneliti ini benar apa kagak. Ente jangan jadi kiai, jangan diam aja. Ente kaucut amat ente. Bela Bang Ali, ente berani bela Rasulullah, ente kagak berani. Udah nggak usah jadi nggak usah aku jadi umatnya. Kok sampai marah-marah terus? Marah loh, belum dikasih makan dua hari. Gara-gara kagak bisa dikasih makan nih kan? Bisa nih, ketawa terus nih. Pikirannya kalau dia ketawa gue tambah kenyang, kita malah tambah sakit loh. Bu, udah dapat berkat belum? Udah melotot-lotot sama gua. Melotot dulu, ada tinggisnya nih. Kalau kagak dikasih berkat jenggotnya gedes, ambil aja itu. Barokah, ya itu aja.
Paham? Paham enggak? Paham apa enggak? Maka di maulid Nabi disebut nasabnya Rasul. Kanjeng Nabi bin Abdillah bin Abdul Muttalib sampai seterusnya, sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam disebut apa enggak? Nasabul tahsibul ula bil ulahu qalladan nujumahal jauza'u. Nasabnya Rasulullah disebut. Maksudnya apa? Kelak nanti bisa menyampaikan kalau ada orang yang memalsukan nasabnya Rasulullah, pasti akan diketahui oleh umatnya. Dan ini terjadi di mana-mana, termasuk di Mesir kuno, mengaku diri umatnya Rasulullah, menunjukkan orang Mesir dan Afrika, membodohi orang Mesir dan Afrika selama 200 tahun. Terjadi kejahatan seksualitas, kejahatan kriminalitas, akhirnya kemudian juga pemerkosaan, terjadi perampasan harta orang-orang Mesir dan Afrika. Orang Afrika dan Mesir mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Baru Fatimiyah, seorang Yahudi yang mengaku dirinya cucu Rasulullah, setelah berkuasa ternyata penduduk setempat pribumi dijadikan budak, bahkan istrinya dirampas, kemudian hartanya dirampas, semuanya dirampas. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Paham kan? Paham kan? Kupingnya bolong apa kagak? Kadang-kadang susah amat ngasih orang kamera ini. Kadang-kadang kalau ada orang ngadu, Gus saya begini, Gus itu ada yang motornya diambil sama Habib, ininya begini, ini Gus sama ada masalah istri saya begini, biarin aja lah, yang juga sulit kasih tahu. Betul betul. Saudara-saudara, Rasulullah itu orang yang luar biasa. Allah itu adalah mengistimewakan Rasul di atas para nabi, para Rasul, di atas malaikat, di atas makhluk yang selainnya. Jadi kalau ada orang menyangkutkan nasab dengan tujuan yang kagak benar, ini berbahaya. Bisa untuk perbuatan kekuasaan politik, bisa untuk penunjukan sosial keberagamaan, bisa untuk pencarian nafkah keduniaan, tujuan material yang tidak benar dengan cara-cara yang tidak islami, tapi masyarakat diketok, didoktrin dengan doktrin disuntik mati suri dengan doktrin seolah-olah mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka tidak mampu melawannya. Belanda dulu kita tidak berani melawan karena di sini ditodong senjata. Sekarang kita tidak berani melawan kepada Bang Ali, ditodong sama doktrin yang sangat benar. Awas masuk ente itu sudah sok, jangan berani-berani. Ente kagak berani juga sama ente dengan berani. Emang fotoan kakek ini kagak berani dan berani. Ya Allah, betul. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Bagaimana perhatian Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka ayat Al-Quran, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para nabi, para rasul untuk dibuat satu perjanjian, sumpah perjanjian para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu. Jelas tempat waktunya bukan di dunia, sebab nabi dan rasul di dunia kagak pernah kumpul dalam satu tempat dan waktu, kagak pernah. Jadi kalau Allah mengatakan ketika Allah mengambil
sumpah perjanjian para nabi dan para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu. Jelas tempat dan waktunya bukan di dunia. Makanya kata Imam Sahih Mutabbil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari mengatakan tempat dan waktunya disebut zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh atau nyawa. Ketika nabi masih berupa roh atau nyawa dikumpulkan oleh Allah sumpah perjanjian. Untuk apa? Kalian harus tahu, Allah berfirman, begitu ngambil apa manggil para nabi para rasul, malaikat dijadikan sebagai saksi. Bos malaikat dipanggil, panglima besar malaikat dipanggil, ketua umum Dewan Suruh Pusat malaikat, Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis. Pada waktu Iblis itu masih belum kafir. Ya Iblis, kumpulkan seluruh jajaran malaikat untuk menjadi saksi sumpah perjanjian para nabi dan para rasul dalam satu tempat dan waktu di zamanul arwah. Sekarang juga kita padu siap kami laksanakan. Mujo semeti si takap sinu petunggal mutupi dalam nomor semuanya terbujungin krono si tomat paling asali kumur pinjumati kalau layangannya begitu. Sekarang kita padu siap kami laksanakan. Sekarang laksanakan. Datang para malaikat sadayana, para nabi, para rasul, roh nyawanya para dos tempal di payungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenaon kata Allah mengatakan, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ingat, ketika kalian semua akan diutus oleh aku di dunia jadi nabi dan jadi rasulku untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, maka kalian akan aku beri dua modal. Modal pertama adalah kitab, modal kedua adalah hikmah. Ada yang mengatakan hikmah di sini maksudnya mukjizat. Kalian akan jadi nabi dan rasul dengan tempat yang berbeda, umat yang berbeda, zamannya pun berbeda. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Setelah kalian jadi nabi dan jadi rasul, mendapatkan kitab dan mukjizat, punya umat di zaman masing-masing, ingat, saya umumkan akan datang setelah kalian semua seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqun lima ma'akum. Allah di zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh, bahkan bumi dan langit belum diciptakan, itu saudara-saudara sekalian, Allah sudah mengumumkan akan datang seorang rasul setelah kalian semua. Kita tanya, ini yang diumumkan oleh Allah seorang rasul di zamanul arwah itu siapa? Al-Imam Syahir wa Syekhul Kabir wal Bahru Zahir khatimu awliya'il warithina fil awwal wal akhir muhyil haqquddin ala taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Ta'i Al-Hatimi Muhyiddin Ibn Arabi mengatakan yang dimaksud Rasulun musaddiqun lima ma'akum adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi orang salayana. Nabi Muhammad belum ada jasadnya, nabi bani rasul pun masih berupa nyawa, bumi langit pun belum diciptakan, tapi Allah sudah mengumumkan di depan para nabi para rasul, Kanjeng Nabi Muhammad pada dongkap di akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Allah mengistimewakan Kanjeng Nabi. Apapun yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi harus dianggap penting. Jadi kalau kita sebagai ulama terang tidak menganggap penting, berarti ente melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Masya Allah. Bukan cuma diumumkan, tapi juga disebutkan sifatnya musaddiqun lima ma'akum. Juga disebutkannya apa? Di antaranya adalah sumpahnya apa? Ada dua sumpah. La tu'minun nabi, kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, saya diperintah tubuh Allah beriman kepada Nabi. Maksudnya Imam Syafi'i baca syahadat.
Sehingga kata Imam Syafi'i, "Kana al-anbiya wal mursalun yashtaquna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para nabi, para rasul ketika hidup di dunia, mereka semua bersyahadat kepada Nabi. Nomor selanjutnya, wala tansurunna, kalian harus menolong Muhammad, harus membantu Muhammad. Maka kita semua berdiri tegak sebagai perjuangan mahasiswa Indonesia, Laskar Sabilillah, di dalam rangka tegak berdiri menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berada di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nasabnya ada yang dibelok, ada yang membelokkan. Saudara-saudara sekalian, Fuqadallah, Kanjeng Nabi sangat mulia. Ini masalahnya berkaitan dengan makhluk yang mulia. Ada yang mengatakan Gus Abbas ini dengan keiman, ini sok-sokan. Apa itu katanya? Peduli-peduli kepada nasab orang lain, nasabnya Habib. Siapa yang urus sama nasabnya Habib? Aneh nggak ngurusin masalah nasabnya Habib. Cuma karena Habibnya itu ngakunya bin Rasulullah, maka ana membela Rasulullah. Ini perlu dibahas, benar apa enggak? Jadi saya bukan masalah urus masalah nasabnya Habib, saya lagi ngurusin nasabnya Nabi saya, Rasul saya, kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente ngaku cucunya, benar apa enggak? Caranya seperti itu, bukan ngurusin nasab Habib. Buat apa ngurusin Habib? Saya ngurusin nasab Habib, dia kagak bakal apa loh, Habibnya banyak amat. Betul. Kalau kita berangkat berapa Habib itu? Nah, dia suruh ngurusin nasab Habib, ngurusin baginda kagak ngasih makan aja bingung sendiri. Ngurusin ini saja bingung gue juga. Betul. Saudara-saudara, enggak bukan masalah ini masalahnya maya ta'allaqu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Rasulullah itu sangat luar biasa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain, itu semua diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral makhluqat, wahai makhluk kurang sadayana, kanjeng Nabi Muhammad anu dijanjikan dikawin zaman katungkur teh bade dilahirkan dinten ieu. Masya Allah, istrinya para apa ibunya Siti Aminah Paratus Amin bakal dilahirkan masa-masa ini. Maka semuanya itu menyambut semua. Wa nudiya fis samawati bihamliha li anwarihil qudsiyah. Diumumkan sadaya langit bumi yang menyambut, pohon-pohon yang menyambut, bintang-bintang menyambut, rembulan yang menyambut, matahari yang menantikan kedatangan baginda Rasul. Anginnya sepoi-sepoi, binatang semua jadi obrolan kanjeng Nabi. Ira atau karena kapan datangnya kanjeng Nabi pun, kapan niki dipun lairaken nih. Masya Allah, wasafarakul musabbir lihuku binasimi sibah. Anginnya sepoi-sepoi yang tadinya panas jadi adem menyambut baginda Rasulullah. Jangan sampai begitu baginda lahir, itu hawanya membakar kulitnya baginda Rasul, maka anginnya tidak berani menyambut dengan hawa yang sangat sejuk. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulala suntusiyah. Allah menumbuhkan pohon-pohonan, buah-buahan semuanya berbuah semuanya. Wa aina 'atis thimar wa adna syajar bil jani jana. Pohonnya dimatangkan oleh Allah, buah-buahannya dimatangkan. Ketika ada orang lewat pengen buahnya, maka itu pohon mentiur sendiri, datang sendiri. Itu dalam rangka khidmah kepada baginda Rasul. Saking cintanya kepada Rasul, pohon aja kayak gitu ngasih makan orang lewat, cinta kepada Rasul. Ini panitia, ada yang di sini kalau ngasih makan, bubar aja dah, betul uludannya. Betul. Masa beres sudah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara sekalian, kemudian begitu malamnya lain itu sebuah sholawat sallu ala Muhammad. Malaikat sallu ala Muhammad. Maka malaikat Jibril, ya Allah, mohon Tuhan, izinkan kami untuk mengadakan pengamanan, pengawalan untuk kelahiran menyambut kelahiran baginda Rasul. Kata Allah, kawal baginda Rasul. Akhirnya saudara-saudara sekalian, itulah Allah, malaikat langsung diadakan pengawalan. Ada yang menjaga arsy Allah dijalankan, ada yang menjaga surga dan neraka, ada yang menjaga antara langit dan bumi. Malaikat berbaris
ibadah nih, lama-lama nanggap gua juga nih. Betul. Begitu saudara-saudara sekalian, terus saudara sekalian, begitu kanjeng Nabi mau dilahirkan malam itu juga wa hadarat ummuhu lailata maulidihi sayyidatu Asiyah wa sayyidatu Maryam fi niswatin min hadiratil qudsiyah. Siti Maryam ibunya Nabi Isa dengan Siti Asiyah datang menyelidik di sampingnya Siti Abdullah. Malaikat Jibril langsung menyambut. Malaikatnya bertakbir, sholawatan ya Rasulullah, Allah marhaban. Subhanallah, sebulan bintang gemintang sampai fajar Rasulullah dilahirkan. Rasulullah betul apa? Begitu pancung Nabi lahir, masya Allah semuanya tersenyum. Dilahirkan seorang petunjuk. Keadaan semakin terang benderang. Wafat zaman dan bumi semuanya menyambut gembira. Apa yang ikut mangap-mangap? Yang makan yang ikut mangap-mangap. Malaikat dan malaikat Jibril semuanya berkumpul mengingat. Kenapa malaikat menyambutnya? Karena malaikat saksi sejarah tentang agamanya Allah yang dibelokkan oleh orang Yahudi, nasabnya para nabi yang dibelokkan oleh orang Yahudi, nama baiknya para nabi yang dirusak oleh orang Yahudi. Makanya disebutkan din untuk agama. Maksudnya datang dunia bi kalau kayak gitu yang enak gue muter-muter terus ngasih makan kagak pengennya makan terus ya. Betul. Nah ini karena yang berkaitan dengan Rasulullah, kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan kaitannya dengan akid. Makanya kalau ada orang mencangkokkan nasab kepada baginda Rasulullah, secara tidak benar, akidahnya bakal rusak, syariatnya bakal rusak, akhlaknya juga bakal rusak. Saya melihat ini beberapa oknum ba'amri, awas saya bicara oknum tidak semuanya. Betul. Jadi kalau ente ba'amri yang kagak begitu masih baik-baik aja, kagak bisa tersinggung ente. Kalau ente tersinggung sama-sama kagak benar ente. Saudara-saudara sekalian, oknum ba'amri ada yang mengatakan nih, abah anak, mbah saya bisa ngatur mungkar nakir, bisa gentak mungkar nakir, bisa ngusir mungkar nakir, bisa ngatur malaikat Israel. Saya mau tanya kepada masyarakat Pak Haji ini, kalau ada orang ngomong kayak gitu, percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Jawab yang tegas, percaya apa kagak? Sesat apa kagak? Pakai otakmu. Ya Allah, Rasulullah SAW dalam satu riwayat, kata Rasulullah mengatakan nanti di akhirat malaikat Malik akan datang kepada saya. Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, umat panjenengan masih ada di neraka jahanam. Rasulullah kaget menangis, minta kepada malaikat Malik, ya Malik, akhrijhu minan nar wa sallim ummati, keluarkan umat saya dari api neraka, salim selamat dari umat saya.
Itu malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan. Kalau itu cuma ucapan panjenengan, kami masih belum bisa melakukan, kecuali kalau itu ucapan Allah. Maka Rasulullah pun sujud di depan Allah, sujud di payungan Allah, di depan Allah. Begitu menangis di depan Allah, Allah menurunkan kitabnya, ya Malik akhrijhu minan nar wa sallim ummata, keluarkan dari api neraka. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin wa afdalul makhluqat ala al-itlaq wa khairul bariyah, kanjeng makhluk yang paling utama dalam ciptanya, tidak bisa ngatur mereka. Jadi kalau saudara ada oknum Habib mengatakan ada seorang Habib yang bisa ngatur mereka, ini menanamkan doktrin kepada kalian semua secara sesat di bawah alam sadar kalian semua bahwa ada sosok yang lebih istimewa di atas Rasulullah SAW. Siapa? Yaitu adalah Habib umpanya ente. Ini sesat dan saya harus katakan ini sesat. Ente mau seneng mau kagak ada urusan. Yang penting wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Yang saya punya kewajiban adalah menyampaikan kepada ente. Ente mau sadar, sok kagak sadar, urusan Allah. Kalau ada paksa, la ikraha fid din, kagak ada paksa. Cuma ente punya akal. Betul. Subhanallah saudara sekalian, syariatnya bisa hancur. Makanya saya udah yang umum aja dah, yang umum aja, yang banyak di YouTube dah, supaya kagak bisa dibantah. Ada seorang Habib mengatakan, oknum Habib mengatakan, ini yang saya sangat sayangkan, mengatakan bahwasanya kalau seumpama ada Habib yang berbuat dosa, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, kemudian juga tidak puasa Ramadan, kemudian saudara-saudara kalian tidak senang mabuk, masih senang mabuk dan senang berzina, itu udah jangan diapain, biarin aja. Mereka itu adalah bakal disucikan dengan syafaat mbahnya Rasulullah. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ini menanamkan doktrin di depan kalian semua, di bawah alam sadar kalian semua. Apa? Bayangkan ada orang kagak mau puasa, kagak mau sholat, senengnya zina, senengnya mabuk, bisa masuk surga tanpa hisab. Tanya sama Habibnya ente, ini agamanya siapa? Ini jelas bukan agamanya Rasulullah. Saya tegas bukan agamanya Rasulullah. Ente mau marah mau kagak, urusan ente bukan Allah. Ente juga tanggung jawab depan Allah. Kita juga menghadap Allah sendiri-sendiri. Betul? Agak benar, ini kagak benar. Ada lagi di YouTube saya pernah lihat, waktu Habib mengatakan begitu muhibbinnya meninggal, kemudian Habib itu datang, ya Fulan bin Fulan, anak tahu ente kagak pernah sholat, anak tahu ente kagak pernah puasa Ramadan, anak tahu ente masih mabuk-mabuk dan masih zina, tapi anak tahu ente suka sama anak, suka sama Habib. Maka dari itu kalau seorang ente nanti di kuburan ketemu dengan muka nakir, nanya marrobuka, itu dapat dijawab sama ente. Tolong kirimkan saja surat saya buat malaikat muka nakir. Suratnya kemudian disebutkan di bawah kepalanya si Mahir. Itu Habib muka nakir disuratin. Ini bertanya sama ente percaya kan? Percaya kagak? Masya Allah, itu gimana nih katanya? Kadang-kadang mau kita jadi bodoh 15 tahun di boyo di pelosok di bunten. Mana ente itu kadang-kadang? Masya Allah. Kalau sudah ente tumbuhkan nakir, tolong sampaikan surat aneh cara bukan nakir. Ente masuk surga tanpa hisab. Ini menanamkan doktrin di bawah alam sadar kalian semua umat Nabi Rasulullah secara sesat. Naon doktrinnya? Artinya sholat karena penting, puasa karena penting, mabuk karena apa-apa, zina karena apa-apa. Yang penting kita sama Habib bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau sini kagak pernah, betul. Model begini sesat apa kagak? Sesat apa kagak? Masya Allah. Itu sesat saudara-saudara, kagak boleh diikuti. Maka saudara-saudara sekalian, maka secara 3 konteks ilmuwan, baik ilmu dasar, ilmu filologi, dan ilmu tes genetika. Tes genetika itu sudah disimpulkan, kita semua nggak usah berpanjang-panjang karena keterangan sudah banyak kalian dengar. Itu secara ilmiah
sudah dinyatakan secara tiga konteks ilmuwan bahwa Ali itu adalah habaib, bukan cucunya Rasulullah, bahkan mustahil disebut cucunya Rasulullah. Jadi kalau ada orang Tangerang menganggap bahwa Ali dan habaib cucunya Rasulullah, itu dosa besar karena mencangkokkan kepada baginda Rasulullah secara tidak benar. Tidak ada kata dan real dan tidak ada ilmunya. La bil ilm. Betul. Makanya saudara-saudara kalian, kita semua wajib menyatakan kepada seluruh masyarakat, bukan untuk benci para Habib, bukan. Betul. Kau sampai benci sama Habib, bagaimana benci ponakan gua juga banyak Habib. Nah, ponakan gua banyak Al-Habsyi juga banyak, Asgaf juga banyak, ya, binyahnya juga banyak, Al-Habsyi juga banyak. Bagaimana gua pengen benci sama Habib? Kagak ada benci, cuma lagi menunjukkan kepada kalian Habib itu seperti ini. Jadi kalau ada yang benar kita ikuti, kalau ada yang kagak benar jangan diikuti. Paham? Jaga diri kalian. Karena banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan Pak Anggi. Saya tidak mau menyebutkan di sini, tapi saya minta kepada kalian, satu, jaga harta kalian. Nomor dua, istri. Ini yang peduli sama saya kayak sini tuh nih. Terus, yang ini misalkan saya baru sakit, jangan lepet-lepet hati insan. Udah tadi kok maksudnya nggak keluar. Udah langsung. Udah. Yang penting saya bisa menyampaikan sesuatu kepada kalian ya. Apalagi kalian menanyakan saya sudah mempelajari beberapa kitab dan informasi dari berbagai pihak bahwa mereka itu punya program secara sistematis untuk kita semua untuk memiliki Indonesia. Dan jangan sampai Indonesia terulang seperti Mesir dan Afrika 200 tahun dikuasai oleh orang yang mengaku cucu Rasulullah, padahal genetikanya genetika Yahudi. Berarti itu genetika Yahudi. Saya katakan genetika Yahudi dan genetika nggak salah. Genetika salah apa tidak? Sampai jadi orang Sunda salah kan? Jadi orang Jawa kalau salah kan? Jadi orang Betawi salah kan? Jadi orang Arab salah kan? Jadi orang Yahudi salah kan? Terus salahnya apa kalau ada orang jadi Yahudi? Kagak ada yang salah. Kalau saya mengatakan Ki Entis ini asalnya dari Sunda, tahunya dari mana? Namanya Entis. Saya tahu dari namanya itu udah curiga ini dari Sunda, ini betul dari kayak dan Pak Entis dari Sunda. Ini apa ini saya berarti menghina Entis? Untuk ya Entis jangan gitu tuh. Saya tuh sudah tahu orang lama. Saya mah orang Tangerang bukan orang Sunda. Berarti yang nggak bagus Entis nih. Kalau saya mah lagi ngomong bener, betul. Ada kalian, ada orang Cirebon di sini? Ada orang Cirebon? Udah berapa tahun di Tangerang? 20 tahun, 20 tahun di Tangerang. Saya tanya, oh berarti sampai asal dari mana? Ibu saya dari Palimanan, Gus. Bapak saya dari Plumbon. Oh berarti sampai genetikanya adalah Jawa Sunda, itu adalah Cirebon. Itu saya begitu ngecek nggak? Menghina nggak? Menghina nggak? Makanya pikiranmu jangan kotor, jangan kena diprovokasi sama orang. Yahudi itu kagak salah, Yahudi itu generasi yang hebat. Orang pinter-pinter, makanya orang Tangerang kalah semua karena mereka pinter. Biar kayak ini juga kalah, jenggot panjang-panjang lu kalah aja tuh. Kenapa tuh? Mereka pinter, Yahudi pinter-pinter, saudara. Contohnya begini, saudara. Contohnya begini, seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Jurayj, pakar teologi, pakar sejarah Islam. Itu genetikanya Yahudi. Wahab bin Munabbih, Yahudi. Ka'bul Akhbar, Yahudi, seorang ulama besar yang diagung-agungkan oleh para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ibrahim Al-Ghazali yang katanya pentaksir daripada tafsir Al-Mawdu'i pertama kali kitabnya Nafdudur fi Tanasbil Ayat Waswat 68 jilid. Itu sering menukil pendapatnya seorang ulama besar namanya Al-Imam Abdullah bin Abdissalam, itu orang Yahudi, wadiullah dari orang Yahudi. Dan ada sebagian ulama berpendapat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'ad asalnya dari Abdurrahman. Beliau di Abdurrahman itu komunitas Yahudi. Beliau Yahudi. Jadi sahabatnya Rasul. Jangan ke Yahudi. Sayyidina Salman Al-Farisi yang bahasa Persia. Jadi nggak ada genetika nggak salah. Agama kita itu nggak kenal genetika paling unggul, nggak tenang. Mau genetika Arab, mau Yahudi, mau Sunda, mau Jawa,
mau Betawi, mau Batak, mau Ambon, inna akramakum indallahi itu yang paling takwa. Cuma ketika ada orang yang suku genetikanya Sunda tidak mau ngaku Sunda, ya ini harus dikejar juga ente Sunda ini. Paham tidak? Maka dari itu genetikanya Yahudi, tapi yang sebaik-baiknya Yahudi kita harus karena walaupun mereka semua banyak masuk Islam dan genetikanya di antara mereka banyak yang Syiah Islamnya, maka haul daripada mereka pun agak beda dengan haul NU. Kalau haul NU tawajudnya kepada Allah, maka biasanya kuburannya ada di sana, haulnya di rumah, supaya orang tawajudnya tetap kepada Allah. Kalau di kuburan juga panggungnya adalah di pinggirnya, tidak menghadap kuburan, supaya orang tawajudnya dan kuburan, tetapi tetap tawajud kepada Allah, tahlilnya kepada Allah untuk kirim Fatihah buat mbah, ya kan? Kalau berarti kagak, orang ada punya kuburan, kuburannya dihias-hias, udah kayak mau jadi pengantin aja di kuburan. Masya Allah, bunga melatinya bagus amat, itu yang namanya payung juga muter-muter sendiri tuh, pakai remote apa kante ya. Masya Allah itu, ya bagus kayak gitu mah. Tapi ini tawajuh orang nanti malah ke kuburan, bukan ke Allah Subhanahu. Jadi ke Sohibul Makbaro, bukan ke Allah Subhanahu. Saya cuma mengingatkan, saya khawatir dengan jana orang ziarah ke situ nanti lupa sama Allah, lupa sama Rasul, malah ingatnya kepada Sohibul Makbaro aja. Nah ini hati-hatilah seperti itu. Jadi ada haul, sama-sama haul, cuma caranya beda. Kalau orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah ada haul, kuburannya ada di sana, haulnya di rumah, ya kan? Jadi kalau ada haul di sini, ada kuburannya di sini ya, ya di sini. Kalau di kuburan juga kuburannya tak pernah dihias-hias aja, ya. Nggak ada payung muter-muternya, nggak. Barangkali kayaknya nanti ini diindis adalah sebagai apa namanya putra mahkotanya pakai kuda, itu enggak, supaya orang jangan mengkultuskan manusia, tapi kita tawajudnya tetap kepada Allah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ajaran leluhur Tangerang, leluhur Betawi, leluhur Sunda, sadaya. Nah terus ayo mari kita balik ke kampung, balik ke kampungnya. Maka saudara-saudara, saya sampaikan cukup singkat saja, nanti ada pelantikan, silahkan diatur, saya makmur saja. Hadza wa fadlu amrillah, nanti doanya sama kiai aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya muliakan dan saya hormati para guru, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf MC saya ambil alih terkait dengan pelantikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami memuji kepada Kiai Idris seluruh wilayah dan para jamaah untuk menyaksikan pelantikan KWS Kabupaten Tangerang. Dengan itu kami berharap kepada para jamaah untuk berdiri, kita akan memainkan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan lagu Laskar Sari atau Ya Wator. Marilah kita
saya mau memberikan arahan. Saya mohon nanti di Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena ini mengatasnamakan Wali Songo, maka kita harus berhati-hati di dalam menjalankan tugas dan perjuangan. Nomor 2, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba. Jangan memakai ujaran-ujaran kebencian, tapi pakailah data-data sejarah, pakai dalil-dalil yang bagus secara ilmiah. Kalau seumpama ada yang mengajak kita yang tidak benar, tidak usah ditanggapi. Yang penting kita sejauh sebagai rakyat ingin membela negara kita, ingin membela agama kita, dan ingin membela Rasul kita, junjungan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu silakan dikembangkan. Nanti ada pelurusan sejarah, barangkali ada sejarah yang kurang pas di Tangerang, ini boleh nanti dibicarakan dengan PWI dan Laskar Sabilillah, termasuk barangkali ada kuburan-kuburan palsu, nanti silakan ada pengaduan dan datanya dipelajari dulu. Nanti ketika memang tidak benar, nanti ada pembongkaran. Kemudian ketika ada persekusi atau sesuatu yang kurang bagus yang dilakukan oleh oknum-oknum ba'ali yang tidak benar, boleh bisa lapor pada Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia, segera nanti tindak lanjuti supaya jangan sampai ada klan-klan tertentu yang dari luar itu menguasai kita, mendiskriminasikan kita, meremehkan kita, dan mencaci maki kita, dan menginjak harga diri kita. Jangan sampai terjadi kita dihina di rumah kita sendiri. Setuju apa setuju? Setuju? Mudah-mudahan mudah terbentuk, dan saya sampaikan selamat untuk perjuangan Laskar Sabilillah dan Perjuangan Indonesia Kabupaten Tangerang.